kita masih beri kesempatan dari Tuhan untuk bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Mari kita akan datang pada Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan, kita akan menyembah, kita angkat pujian yang utama. Ku beri kemuliaan dalam pembesaran. Dan
Ini Tuhan, kami mau menyembah, memuji Engkau. Biarkanlah damai sejahtera-Mu ada di hati kami Tuhan. Biarkanlah hidup kami Tuhan yang tidak ada di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami Tuhan dengan tulus untuk menyembah Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami Tuhan. Saat ini kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sudah mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Pujian Tuhan. Tuhan baik-baik kita. Kita diberi kesempatan dari Tuhan. Dan biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang tulus, yang dengan sepenuh hati untuk menyembah memuliakan Tuhan. Kita angkat pujian Aku wis gak rewel. Aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Syukuri sing dadi berkahe. Aku wis gak rewel.
tidak rewel. Kita tetap setia dalam Tuhan, dan biarlah kita rindu dan dalam apapun juga kita tetap setia untuk mengikuti Tuhan. Kita terus berharap pada Tuhan, kita terus gandol Gusti, kita akan menjadi gandol Gusti. Kita terus berharap pada Tuhan, terus datang kepada Tuhan. Doa berilah kita akan begitu kepada Tuhan. Minta Risma berdoa untuk kita. Mari kita bersatu dalam Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan setiap hal yang kami terima dan kami rasakan dalam kehidupan kami. Semata-mata itu hanyalah anugerah-Mu saja Tuhan dalam kehidupan kami. Semoga Tuhan kami akan menjadi sedikit dari banyak hal yang telah Ku-berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan kami berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang memberi Tuhan. Hanya Bapa, persembahan ini Tuhan boleh dikelola di tempat ini untuk memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami mau memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih.
Kita akan pujian Gender Gusti. Tuhan baik bagi kita terus nyender itu nempel terus sama Tuhan. Pujian Tuhan, kita terus berharap Tuhan. Sangat kita untuk balik diri, kita akan pujian selanjutnya. Cici lulu dulu, bila kita menyajikan Tuhan, kita terus mantap.
setia, mantap di dalam Tuhan, terus mengikut Tuhan. Kalau Tuhan memberi penghiburan kepada kita, Tuhan memberi kesukaan yang besar, kesukaan yang indah kepada kita. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan menjawab Tuhan, kita akan pujian, akan hiburan. Yesus,
Saudari Widi akan berdoa buat kita. Bapak yang sudah bersyukur Tuhan atas hari Bapa. Kami rindu untuk datang di hadapan-Mu Bapa. Kami rindu untuk belajar Engkau Bapa. Berikan kami satu hati untuk belajar Bapa. Berikan kami satu hati untuk mengasihi Engkau Bapa dan saat ini Bapa. Kami serahkan segenap hidup kami, segenap hati kami dan tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Bapa akan berbicara dalam hati kami Bapa. Bapa akan membawakan firman-Mu Bapa dan kami bersyukur Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami serahkan hamba-Mu yang akan membawakan firman dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang ada Tuhan akan menjadi satu kata-kata-Mu yang baru dalam kehidupan kami Bapa. Menjadikan kami Tuhan bertumbuh di hadapan-Mu lebih mengasihi Engkau Bapa. Kami bersyukur berdoa Tuhan, kami serahkan waktu yang Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan, saat ini kita boleh kembali di dalam kasih karunia Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan belajar tentang kasih setianya menarik kita untuk hidup di dalamnya. Kasih setia Allah menarik kita untuk hidup di dalam kasih setia Allah. Tadi kita menyanyikan nyanyian yang bahasa Jawa, nyanyian yang indah yang menyatakan bahwa hidup di dalam Allah adalah satu kehidupan yang indah. Amin. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur 36 ayat 7 sampai 10. Silakan seorang membacakan. Mazmur 36 ayat 7 sampai 10. Mazmur 36 ayat 7 sampai 10. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Iya. Kita perhatikan, atau saya suka membaca dua ayat 8 dan 9. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naung sayapmu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Betapa berharganya kasih setiamu ya Tuhan. Itulah yang dinyatakan oleh Raja Daud di dalam Mazmurnya, di dalam puji-pujiannya. Kasih setia Allah itu luar biasa. Kasih setia Allah adalah tempat di mana anak-anak manusia berlindung di dalam naung sayapnya. Kasih setia Allah membuat anak-anak Allah mengenyangkan dirinya dengan lemak yang ada di mana saudara? Dengan lemak di rumahmu, di dalam rumah Allah. Jadi waktu saudara ada di dalam rumah Allah, Allah menyediakan makanan yang sedap, makanan yang paling menggiurkan, yaitu lemak yang ada di dalam rumah Allah. Sebenarnya kasih setia Allah itu memanggil manusia untuk hidup di dalam kasih setianya. Dan hidup di dalam kasih setianya adalah satu kehidupan yang indah. Tapi pagi hari ini kita akan melihat
bagaimana keberadaan manusia itu yang tidak menikmati kasih setia Allah. Bagaimana manusia itu sebenarnya Tuhan itu mau menarik manusia untuk hidup di dalam kasih setianya. Sehingga di dalam kehidupan ini, apapun terjadi dalam hidup kita, kita akan menyadari Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Hidupku indah, dan engkau akan merasakan indahnya kasih Allah mengalir di dalam hidup saudara dan saya. Bukan menjadi orang-orang yang tidak menikmati hidup. Allah memberi hidup untuk kita nikmati, tapi terserah kepada kita. Kita menikmatinya atau tidak terletak kepada kita. Nah, sekarang kita melihat manusia dibanding dengan Allah. Pertama, kata-kata kekosongan, kekurangan menggambarkan keadaan manusia. Tanpa melekat dengan Allah, maka kehidupan manusia penuh dengan kekosongan, kekurangan. Sebenarnya manusia itu gak kekurangan, saudara, gak kekurangan, tapi karena dia tidak dekat dengan Allah, maka dia selalu merasa kurang. Sudah bisa makan tiap hari, makan bisa dinikmati, enak, ya. Sudah bisa punya pakaian, bisa ada tempat tidur, bisa ada rumah untuk kita berlindung. Rasanya masih kurang. Kenapa? Jiwanya dalam kekosongan, ya. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita yang mengaliri hidupnya. Tetapi kalau manusia itu dibanding dengan Allah, manusia itu penuh dengan kekosongan, penuh dengan kekurangan. Tetapi Allah itu adalah kepenuhan, kelimpahan. Itu yang menggambarkan Allah. Coba perhatikan saudara, di sini kosong, di sini kurang, di sini merasa menderita, di sini ada kepenuhan, ada kelimpahan yang disediakan oleh Allah. Dan ketahuilah bahwa Tuhan itu mau menarik kita untuk masuk di dalam kepenuhannya, di dalam kelimpahannya. Kenapa kita tidak masuk? Nanti kita lihat, saudara. Kepenuhan, kelimpahan sekali lagi tidak hanya materi, tetapi bagi jiwa kita, bagi roh kita. Allah menyediakan kelimpahan, bukan hanya kelimpahan secara materi tubuh saja. Kelimpahan yang dikatakan oleh firman Allah, kalau kita mengikut Yesus, kita hidup berkelimpahan. Kelimpahan itu berarti berbeda dari yang lain, lebih dari yang lain. Apakah lebih dari yang lain yang ada di dalam kehidupan kita? Kita diberi kelimpahan, berarti semua kebutuhan kita, tubuh, Tuhan juga bukan membiarkan kita menderita kurang makan, tidak, saudara. Tubuh kita diberi kelimpahan, jiwa kita diberi apa? Damai, sejahtera,
Roh kita dibawa untuk hidup di atas alam ini. Kita menikmati segala sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak ada di dalam hati manusia, yaitu Roh Allah yang membawa kita untuk mengenal Allah. Mengenal Allah. Saudara, mari kita lihat yang kedua. Manusia itu penuh dengan kebutuhan. Butuh ini, butuh diperhatikan, butuh ditolong, butuh segala macam dalam hidupnya. Rasanya selalu ada kebutuhan yang tiap hari harus dicukupi. Kalau kita melihat bahwa Allah yang punya kasih setia itu adalah Allah pemilik segala sesuatu. Pemilik segala sesuatu. Kalau kita membutuhkan apapun yang kita butuhkan, Dia memiliki segalanya. Dan Dia ingin menarik kita masuk ke dalamnya. Kita mengalami segala yang baik oleh anugerah-Nya. Kemudian manusia itu membutuhkan kasih. Siapa di sini yang berani mengatakan saya tidak butuh kasih? Ada? Tidak ada. Mulai dari anak kecil, ya. Kalau tidak ada kasih dari mama papanya, ibu bapaknya, dia tidak akan bisa hidup. Sampai kita lebih besar di dalam kehidupan pergaulan sosial, kehidupan sosial, kita perlu orang lain yang saling mempedulikan, mengasihi kita. Sebenarnya tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang nggak perlu kasih, yang nggak perlu orang lain. Kita semua perlu orang lain dan kita perlu kasih. Tetapi Allah itu kasih setianya luar biasa. Allah itu bukan hanya Allah yang kasih adanya, tetapi kasih setia. Kalau kasih itu bisa sekali waktu mengasihi, tapi kemudian tidak mengasihi kalau hanya kasih. Tapi kalau kasih setia, kasihnya itu tetap terus, walaupun kadang-kadang kita seperti menyalahkan dia, walaupun kadang-kadang kita seperti tadi nyanyian tadi rewel, saudara, rewel, tidak berterima kasih seperti anak kecil yang rewel, minta nangis, minta ini, minta itu. Nah, kalau kita hidup di dalam kasih setia Allah, jangan rewel ya saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang mengasihi, yang setia kepada kita, itu Dia tahu yang paling baik untuk hidup kita. Amin. Dia tahu yang paling baik dan Dia mau memberi yang paling baik. Dia mau menarik kita untuk masuk dalam kehidupan yang penuh dengan kasih Allah. Tetapi siapa yang ditarik olehnya? Siapa yang ditarik olehnya? Kita baca Lukas 5 ayat 32. Silakan. Lukas 5 ayat 32. Silakan dibaca saudara. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Iya. Siapa yang dicari Tuhan? Orang berdosa. Orang yang menyadari dirinya manusia berdosa.
Pada waktu itu ada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, kemudian ada para pemungut cukai, orang berdosa. Lalu orang Farisi dan ahli Taurat menganggap dirinya benar, dirinya baik. Kalau dia berdoa, dia berkata, Tuhan terima kasih, saya tidak seperti pemungut cukai itu. Saya memberi perpuluhan, saya memberikan persembahan, saya melakukan ini, saya melakukan itu, saya berdoa, saya berpuasa. Tuhan terima kasih. Kata Tuhan, siapa yang dibenarkan? Orang Farisi? Bukan, saudara. Yang dibenarkan oleh Allah adalah pemungut cukai yang menyadari dirinya berdosa dan berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Dia tidak berani mengangkat mukanya, dia tunduk dan dia berkata, ampuni saya orang berdosa Tuhan. Saya mau bertobat Tuhan. Kalau seperti pemungut cukai yang orang pendek itu, masih ingat? Iya, waktu bertemu dengan Tuhan, dia menyadari keadaannya, dia bertobat dan dia katakan, Tuhan, kalau dulu saya sudah ngakali orang, sekarang saya akan kembalikan 4 kali lipat. Itu namanya bertobat, berubah dari segala keadaan yang lampau. Nah, orang yang sedemikian itulah yang sudah ditarik oleh Allah untuk menikmati kasih setia Allah. Yang kedua siapa? Matius 11 ayat 28. Silakan saudara. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Iya, saudara, yang ditarik Tuhan itu bukan orang yang seperti ahli Taurat, orang Farisi, orang pintar, orang ahli di dalam Taurat, orang hebat di dalam agama, orang yang kalau misalkan ada pertanyaan tentang Taurat, wah langsung bisa menjawab segalanya. Bukan itu saudara yang dicari Allah. Yang dicari Allah, yang mau ditarik Allah adalah pertama, orang yang menyadari dirinya berdosa, perlu Allah. Yang kedua, orang yang hatinya hancur, orang yang merasa hidupnya itu penuh dengan beban berat, orang yang merasa bahwa dirinya tidak bisa hidup, memerlukan pertolongan Tuhan. Saudara, siapa yang menikmati kasih Allah adalah orang yang menyadari keberadaannya, yang sungguh-sungguh membutuhkan Allah. Tuhan mau menarik semua orang, tetapi orang yang tidak menyadari bahwa dirinya membutuhkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, ia akan ada di tempat itu. Ia tidak akan memberikan hidupnya ditarik oleh kasih setia Allah. Allah sungguh mengasihi. Allah ingin saudara dan saya menikmati. Tetapi kita harus menjadi orang yang menyadari bahwa kita itu memerlukan Allah. Bahwa kita itu adalah orang-orang yang tidak punya damai sejahtera sendiri. Bahwa kita itu ada di dalam dunia penuh dengan beban berat. Bahwa saya bukan orang kuat Tuhan, saya bukan orang hebat Tuhan,
Saya bukan orang istimewa, tetapi saya adalah orang yang membutuhkan Engkau. Itulah yang dicari Allah. Orang yang merasa dirinya kuat, orang yang merasa dirinya hebat, orang yang merasa dirinya ini adalah kesombongan. Bagaimana saudara dibawa oleh Allah menikmati kasih setia Allah yang luar biasa, harus ada kerendahan hati. Kerendahan hati di dalam hidup kita, bahwa kita itu sebenarnya tidak ragu, kita membutuhkan Dia. Kemudian kita baca 1 Korintus 1 ayat 9. Silakan bacakan saudara. Silakan. 1 Korintus 1 ayat 9. Mari, jangan buang waktu. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Allah yang memanggil kamu dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Dialah Allah yang setia. Allah yang saudara patut bersandar sepenuh kehidupan saudara dan saya. Allah yang bertanggung jawab terhadap hidup kita. Allah yang mempunyai segala yang baik yang Dia sediakan bagi kita. Hidup kekristenan sebenarnya adalah suatu hidup yang indah. Kalau kita tahu kita memberikan diri kita ditarik di dalam kasih Allah. 2 Tesalonika 2 ayat 14. 2 Tesalonika 2 ayat 14, silakan bacakan. 2 Tesalonika 2 ayat 14. Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami berikan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Saat kita mau dipanggil menyerahkan hidup kepada Tuhan, saudara dan saya sedang dibawa dari kemuliaan ke kemuliaan. Perhatikan saudara, Dia menyediakan kemuliaan dan Dia mau menarik saudara kepada kemuliaan ke kemuliaan. Jikalau engkau sungguh menyerahkan hidup kepadanya, engkau akan dibawa dalam kemuliaan ke kemuliaan. Tetapi ingatlah, bukan kemuliaan duniawi. Kemuliaan yang sejati, kemuliaan yang sungguh tidak ada bandingnya, itu disediakan Allah buat kita, saudara. Kita bukan orang-orang yang tidak punya apa-apa, nggak punya kemuliaan, nggak punya segala. Tidak. Kita ditarik oleh Allah dari kemuliaan ke kemuliaan. Tetapi mengapa? Ini Bapak Ibu Saudara lihat bahwa Tuhan Yesus waktu ada di dalam dunia, Ia selalu menarik orang banyak untuk masuk di dalam kasih setianya. Tetapi
kasih setianya yang kita lihat tadi, Lukas 5 ayat 32, Matius 11 ayat 28, 1 Korintus 1 ayat 9, 2 Tesalonika 2 ayat 14, semuanya adalah perkara yang sangat mulia Dia sediakan bagi kita. Tetapi mengapa orang Kristen banyak yang tidak mengalami kasih setia Tuhan? Mari yang ketiga, mengapa orang Kristen tidak mengalami kasih setia Tuhan? Ya. Pertama, karena orang itu merasa puas dengan dirinya, merasa tidak membutuhkan Tuhan. Walaupun dia percaya Tuhan Yesus Juru Selamat yang menyelamatkan jiwanya, tapi hidupnya tiap-tiap hari puas dengan dirinya sendiri. Misalkan engkau menjadi seorang yang berhasil dalam ekonomi, engkau mendapatkan sesuatu yang banyak secara materi dalam hidupmu. Mungkin engkau akan merasa puas, aku sudah berhasil. Dengan perasaan puas dan aku sudah berhasil, maka dengan sendirinya orang itu merasa tidak membutuhkan Tuhan. Mari saudara, apakah tidak boleh kita merasa berhasil? Boleh saja, tetapi jangan hanya puas dengan keberhasilan materi, keberhasilan ilmu pengetahuan, keberhasilan kekuasaan, keberhasilan berbagai hal yang ada di dalam dunia ini. Tapi bahwa kita untuk ditarik oleh Tuhan di dalam kasih setianya. Yang kedua, mengapa ada orang-orang yang menjadi orang Kristen tetapi dia tidak merasakan kasih setia Tuhan? Karena dia tidak percaya. Kenapa Yudas dari 12 murid bisa menjadi pengkhianat? Alkitab mengatakan bagaimana, saudara? Kalau saudara belajar di kitab Yohanes, saudara akan dijelaskan di sana bahwa Yudas itu tidak percaya. Walaupun ia diajar seperti murid-murid yang lain, tapi dalam hatinya tidak betul-betul mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Tidak percaya menyebabkan seseorang tidak ditarik oleh Allah, tidak masuk di dalam kasih setia Allah. Jangankan jemaat, saudara, seperti pernah saya ceritakan kepada saudara, ada seorang pendeta muda yang sangat menarik. Khotbahnya banyak orang tertarik. Tetapi ia mengatakan, saya tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu bisa memuaskan jiwa saya, bisa memulihkan jiwa. Tuhan Yesus itu menyelamatkan, Tuhan Yesus itu membawa kita masuk surga. Tetapi Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang mau memulihkan jiwa. Itu kepercayaan. Dan karena dia sangat pandai dan dia suaranya sangat indah, dia sangat menarik. Jemaatnya ya lebih dari 10.000 jemaat, dan dia di pemerintahan di
di media sosial di negeri barat ini. Ia terkenal sebagai pendeta yang terkenal. Tapi satu saat orang mendapati dia mati bunuh diri saja. Kenapa? Orang yang terkenal, orang yang hebat, orang yang mulia di dunia ini, kenapa bisa mati bunuh diri? Karena tidak percaya bahwa Yesus itu bisa memuaskan jiwanya. Tidak percaya itu membuat seseorang tidak mengalami kasih Allah. Tidak mengalami kasih Allah. Mungkin saudara percaya Tuhan Yesus juru selamat, tapi saudara tidak percaya satu hal, itu akan menghalangi hidup saudara. Saya kadang-kadang sedih kalau melihat seseorang, ada orang yang memang Tuhan itu selalu suka berkomunikasi. Tuhan itu selalu suka menyatakan diri. Tuhan itu selalu suka berbicara kepada kita. Tetapi ada orang yang tidak percaya kalau Tuhan itu bisa berbicara dalam hidupnya. Karena dia tidak percaya, dia tidak pernah mendengar suara Allah di hatinya. Dan tidak pernah mendengar suara Allah di hatinya, maka dia tidak menikmati kasih Allah. Jadi hati-hati dengan ketidakpercayaan. Seseorang mengatakan waktu dia mendengar bahwa Tuhan akan melindungi jemaat, misalkan waktu COVID dulu, dari COVID yang ada. Yang lain percaya, dia tidak percaya. Apa yang terjadi saudara? Ya dia bisa kena COVID karena tidak percaya. Jadi mari di dalam banyak hal kita bawa, kita percayakan hidup kita kepadanya, dan kita percaya bahwa Tuhan akan membawa kita masuk dalam kasih setianya. Yang berikut, karena orang itu tidak mau membuka hati untuk mendengar suara Tuhan. Saudara, kita semua bisa berada di dalam gereja yang sama. Kita semua bisa menikmati Allah hadir luar biasa. Tetapi waktu yang lalu, pada saat Roh Allah bekerja di antara anak-anak muda di gereja, saat orang lain menikmati indahnya hadirat Tuhan, saya melihat ada satu yang tidak tersentuh, sama sekali tidak tersentuh. Kenapa saudara? Karena tidak membuka hati kepada Tuhan. Waktu mendengar firman Tuhan, dia tidak mau membuka hati. Dia mendengar firman Tuhan, dia memakai akalnya saja. Dan akhirnya saya tahu dia ada di luar sana. Kalau kita tidak selalu membuka hati kepada Tuhan dan firman-Nya, maka saudara, apa yang disediakan Allah tadi di dalam Mazmur 36 ayat 8-9 tadi, menikmati lemak dari dalam rumah. Daud merasa selalu menikmati lemak dari dalam rumah Tuhan. Walaupun dia raja, dia pimpinan seluruh bangsa, tetapi dia katakan, pada harimu aku akan mendahului seluruh rakyatku untuk pergi ke dalam
rumah. Lalu Daud berkata juga di dalam Mazmurnya bahwa satu hari di dalam rumah Tuhan saya menikmati sesuatu yang lebih dari 1000 hari di tempat lain yang penuh sukacita dunia ini. Ia menikmati lemak yang Allah sediakan di dalam rumah Tuhan. Kita anak-anak Tuhan, saudara, mari kita berikan hati kita, kita membuka hati kita. Pada saat kita datang dalam rumah Tuhan, kita berkata, Tuhan berbicaralah kepadaku. Tuhan, aku membuka hati. Tuhan, aku mau mendengar suaramu. Tuhan, aku rindu Engkau. Hadirlah di dalam hati. Hadirlah dalam hidup. Kehadiran Allah dalam hati kita itu nyata, saudara. Kalau saudara mau membuka hati dan mendengar suara Tuhan. Saudara, kalau engkau saat ini misalkan merasakan kehadiran Allah itu tidak indah di dalam hatimu, bawa kembali hatimu kepada Dia dan katakan, Tuhan, aku menikmati indahnya hadirat. Kalau saudara dan saya nggak pernah menikmati indahnya hadirat Tuhan di dalam hati, saudara, hidup ini tidak penuh dengan sukacita. Saudara tidak menikmati hidup ini. Tetapi mari buka hati agar hadirat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Lalu Amsal menasehati di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 8. Tidak bisa kita baca hari ini, tetapi janganlah engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Berharap pada Tuhan, berjalan dalam pimpinan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan di dalam segala perkara. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Ada berbagai masalah bisa datang, tapi kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan, saudara akan terpuruk karena masalah. Tetapi saya senang kalau ada yang WA saya katakan, di pekerjaanku saya menghadapi masalah, doakan saya. Itu berarti mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Mari kita di dalam hidup ini selalu mengandalkan Tuhan. Karena itu saudara, karena itu mari jangan sampai kita puas dengan diri kita sendiri. Jangan kita tidak percaya kalau Tuhan sedang berbicara sesuatu, dengar dan lakukan. Jangan tanpa membuka hati terhadap Tuhan waktu engkau sedang ada di dalam rumah Tuhan. Engkau akan menjadi orang yang hanya menanggapi firman Tuhan secara akal. Akhirnya engkau akan bisa mengatakan firman Tuhannya terlalu keras, firman Tuhannya tidak menghibur, tidak menolong, dan lain sebagainya. Kenapa saudara? Karena tidak membuka hati. Siapapun yang berkhotbah, siapapun yang berbicara, sejelek apapun kata-katanya, mungkin engkau merasa aku pandai, aku lebih dari semua, dan engkau katakan bahasanya kok seperti itu dan lain sebagainya. Kalau kita tidak membuka hati terhadap Tuhan, yang ada adalah omelan
dan engkau tidak menikmati apa-apa dalam hidup. Kalau engkau cerewet tadi dikatakan, kalau hidupmu penuh dengan omelan, kira-kira ada sukacita nggak dalam hidupmu? Ada tidak? Tidak. Tetapi kalau hatinya terbuka terhadap Tuhan, Tuhan, Engkau Allah penolongku, Tuhan Engkau gembala yang baik, Tuhan saat ini aku menghadapi masalah, Tuhan tolong aku. Engkau akan menikmati kuasa Tuhan di dalam hidupmu. Jadi permasalahan, kesulitan hidup, saudara bisa membaca di sana, sering dipakai oleh Allah untuk membawa engkau lebih dekat kepadanya. Permasalahan dipakai oleh Allah agar engkau mengalami mujizatnya. Permasalahan, kesusahan, kesulitan, persoalan, segala macam hal sering dipakai oleh Allah agar engkau mengalami kemuliaannya. Sakit penyakit diizinkan oleh Allah untuk apa? Untuk kita mengalami mujizatnya. Kebutuhan hidup yang kelihatannya sangat butuh tapi kok belum datang-datang, dipakai oleh Allah kalau kita mau mencari Dia untuk menyatakan kemuliaannya. Tidak ada sesuatu yang datang yang tidak baik, masalah, persoalan itu diizinkan oleh Allah untuk menyakiti kita. Tidak, Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita. Dan melalui persoalan, melalui masalah dalam hidupmu, Dia mau menariknya. Untuk engkau mengalami tangannya yang maha kuasa, untuk engkau mengalami mujizatnya, untuk engkau mengalami pertolongannya, kekuatannya, penghiburannya, dan segala macam. Mari saudara, jangan kita menghadapi hidup ini dengan kekuatan sendiri. Ada Allah yang begitu mengasihi, yang mau dekat dengan saudara. Mari di dalam hidup ini, melalui pengalaman-pengalaman hidup, kita lebih mengasihi Dia. Kalau kita lebih mengasihi Dia, kita lebih merasakan kasih-Nya. Ya. Jadi itu sebuah interaksi, saudara. Kalau engkau punya hati, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Lebih hari mengatakan, Tuhan, aku mau mengasihi Engkau. Aku mau mendengar suara-Mu. Aku mau menurut kehendak-Mu. Maka engkau akan lebih merasakan kasih Allah dalam hidupmu. Tapi coba, waktu ada permasalahan, engkau bersumut-sumut. Waktu ada sakit, merasa, Tuhan, kenapa kok saya bisa sakit? Ada ini mengeluh, ada ini mengatakan yang negatif. Saudara, engkau tidak menikmati hidup. Tetapi pada saat saudara merasa, aku terpuruk, Tuhan, aku terpuruk, aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku menghadapi masalah yang besar, Tuhan. Sekarang mari, Tuhan, tolonglah aku, masuklah dalam hidupku. Maka Dia akan datang. Suatu saat Petrus sebelum mengenal Tuhan Yesus, dia telah bekerja keras malam-malam, ya, dan telah menghabiskan, kalau sekarang ini banyak bensin, ya, menghabiskan banyak tenaga, banyak sesuatu yang dipakai, tetapi ia tidak dapat apapun. Di rumahnya tidak ada uang untuk makan hari.
ia merasa begitu terpuruk. Padahal dia adalah seorang nelayan terkenal, seorang nelayan yang bisa tahu di mana tempatnya ikan yang banyak ikan itu. Dia tahu keadaan cuaca, dia tahu segala macam sebagai seorang nelayan. Ia sudah cukup usia, tetapi saat itu dia terpuruk. Pada saat dia terpuruk, Tuhan Yesus datang, dan orang banyak datang ke Danau Galilea, dan perahu Petrus sedang diletakkan di pinggir pantai gitu ya, di pinggir danau. Petrus sedang begitu susah. Tapi waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mau masuk di perahu Petrus, dan Tuhan Yesus katakan bahwa perahu ini akan ke tengah. Di bawah perahu itu akan ke tengah. Lalu Tuhan Yesus ada di dalam perahu Petrus. Kemudian Tuhan Yesus berbicara kepada ribuan orang, Sementara Petrus mendengarkan dengan hatinya masih merasa, aku sangat tidak berhasil. Tetapi dia telah melakukan sesuatu. Dia memberikan Tuhan Yesus masuk dalam perahunya. Tuhan Yesus telah masuk dalam perahu kehidupan. Dan setelah selesai Tuhan Yesus mengajar orang banyak, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, bawa perahumu ke tempat yang lebih dalam sana. Tebarkan jalamu di sana. Petrus kemudian berkata dalam hatinya, kemarin itu sudah berkali-kali Tuhan saya menebarkan jala di tempat itu. Saya sudah terlalu capek. Tetapi satu hal yang baik, Petrus mendengar kata-kata Tuhan. Walaupun kemarin tidak dapat, tapi karena engkau mengatakannya, maka saya melakukan. Mendengar suara Tuhan dan melakukan. Akhirnya apa saudara? Mendapat ikan terlalu banyak. Ikan yang besar-besar yang banyak sekali, sehingga perahu Petrus tidak cukup. Dia panggil nelayan-nelayan yang lain untuk mengambil ikan-ikan. Tetapi satu yang dimiliki Petrus, bukan hanya kebutuhannya dipenuhi, tapi saat itu dia datang di hadapan Tuhan, dia berkata, Tuhan, aku orang berdosa. Dan Tuhan mengatakan, aku akan menjadikan kamu penjala orang. Saudara, tidak hanya yang materi yang dibutuhkan Petrus didapatkan, tetapi Petrus akhirnya mempunyai satu pengalaman mengenal Yesus, Juru Selamat, yang akhirnya menjadi gurunya, yang akhirnya memakai dia luar biasa di dunia ini. Sehingga gereja Tuhan ada di seluruh dunia karena pertama-tama oleh Petrus yang berkhotbah. Saudara, kalau engkau terguru, itulah saatnya engkau datang kepada Tuhan saat ini, dan engkau berkata, Tuhan, masuklah dalam hatiku. Aku rindu kehadiran-Mu. Dan kalau Tuhan sudah diam di dalam hatimu, engkau merasakan kehadiran Allah, nanti engkau akan dituntun. Engkau akan dituntun untuk menikmati mujizat Allah
menikmati kuasa Allah, dan engkau akan dituntun untuk menjadi orang yang dipakai Allah untuk kemuliaannya. Amin. Jadi kalau ada di antara saudara sedang terpuruk, sedang merasa, aduh Tuhan, aku nggak bisa mengerti dengan itu. Inilah saatnya datang kepada Yesus dan katakan, Tuhan, masuklah dalam perahu hatiku, penuhi hatiku dengan hadirat-Mu. Dan saya percaya saudara akan dituntun Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Marilah kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur, kita mau menikmati indahnya Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama saudara. Kita katakan, Tuhan, Engkau sungguh baik. Tuhan, Engkau sungguh baik. Kita nyanyikan dulu. Yesus, Kau sungguh baik. Katakan saudara, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus memenuhi
percayalah kepada kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Jikalau engkau merasa mengalami banyak masalah dalam hidup, jikalau engkau merasa terpuruk, inilah saatnya engkau datang kepadanya dan engkau serahkan seluruh hidupmu kepadanya. Kasih-Nya akan mendekatmu, Dia akan merangkulmu, Dia menerimamu, dan Dia akan menolongmu. Dia bukan bayangan, saudara. Dia Allah yang nyata, yang ada di tengah-tengah kita. Tidak ada yang lain. Berikan hatimu kepada Yesus, kepada Tuhan. Biarlah perahu hatimu terbuka untuk Dia masuk dalam hidupmu, menguasai hidupmu. Maka engkau akan menikmati kasih Allah yang luar biasa. Engkau menikmati damai, sejahtera, dan sukacita dari Roh Kudus. Dan engkau akan dipimpinnya untuk mengatasi setiap masalah kehidupan. Dia ada di tengah-tengah kita, dan Dia sedang membuka tangannya. Jikalau ada saudara yang merasa membutuhkan Dia, memenuhi hatimu dengan hadirat-Nya, angkat tangan saudara, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Tuhan pasti menolong. Jikalau engkau dengan rendah hati mengatakan, aku perlu Engkau Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan, aku tidak dapat hidup sendiri, aku perlu Engkau. Uria Santa, Kuramawa Tanah Uria Santa, Ina Kurawana Sianda, Uria Lawana Sianda, Uria Lawana Sianda, Kurawana Tanah Uria Lawana Sianda. Di tengah kehidupan, di tengah persoalan, aku ada di situ, anak. Aku ada di situ. Karena itu serahkan seluruh hidupmu kepada aku, anak. Karena aku sedang bekerja, aku sedang melakukan sesuatu di dalam hidup. Aku berkata kepadamu, jangan kamu bersandar kepada akanmu. Carilah aku Tuhan. Aku Tuhanmu mengasihimu. Aku mau mengampunimu. Aku mau mengubah hidupmu. Aku mau menjadikanmu baru. Dan kamu akan menikmati kemuliaan yang aku sediakan bagimu. Dengar, aku sedang ada di dekatmu. Aku sedang membuka tanganku untukmu. Bahkan aku sedang bekerja untukmu. Berikan hidupmu kepadaku. Aku pasti menyertai kamu. Kita nyanyikan itu sekali lagi.
Engkau berikan kekuatan bagi kami. Kami mengucap syukur Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Kau senantiasa setia menyertai dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih setiamu yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga berikan kekuatan kepada kami yang boleh memakai hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat firman pada siang hari ini Tuhan. Melalui hamba-Mu kami boleh mengerti betapa kasih setiamu luar biasa. Kami menyadari bahwa kami tidak memiliki kekuatan apapun, kami tidak memiliki kuasa apapun, kami tidak memiliki kemampuan apapun. Karena itu kami perlu Engkau Bapa. Kami perlu Engkau dalam seluruh kehidupan kami, agar kami dapat melalui setiap hal yang ada di dalam kehidupan kami Bapa. Ajar kami senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal, karena di dalam ucapan syukur Engkau berikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh memakai beliau dari hari ke sehari dalam seluruh kehidupan untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati setiap hal yang dirindukan, memberkati keluarga, anak cucu menantu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berikan kesehatan bagi hamba-Mu. Demikian juga dengan kami semua Bapa yang hadir pada siang hari ini. Kami mengucap syukur bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saat ini Bapa, kami ingat saudara kami yang tidak bersama dengan kami Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau menolong mereka supaya mereka boleh ingat selalu akan Engkau, dan mereka rindu untuk lebih dekat kepada-Mu Bapa. Bila saat ini mereka dalam keadaan sakit, kami berdoa, kami memohon kiranya Tuhan belas kasihan-Mu atas kami. Engkau menjamah dan menyembuhkan saudara kami yang sakit, baik secara jasmani Tuhan, kelemahan tubuh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah dan menyembuhkan. Bila mereka saat ini dalam sakit rohani Bapa, Allah Roh Kudus, mari Engkau membakar hati mereka. Engkau melawat mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh kembali setia bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih yang mengalami masalah persoalan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap masalah. Engkau menolong setiap anak-anak-Mu yang berharap kepada-Mu. Dan kami percaya, apabila kami berharap kepada-Mu, tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapa, itulah kerinduan kami, itulah permohonan kami. Kami percaya Allah kami luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segala doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita akan mendukung doa Saudara Pendeta Jenny yang besok pagi-pagi akan dioperasi. Kita percaya bahwa Tuhan akan ada di sana. Tuhan akan menaungi, Tuhan akan memberkati sehingga semuanya berjalan dengan baik. Dan kita juga berdoa buat saudara kita Yetta yang saat ini sedang sakit juga, dibantu. Biar tangan Tuhan dinyatakan untuk menyembuhkan. Nanti saya mohon Ibu Nyoto akan berdoa buat Ibu. Mengucap syukur Bapa pada siang hari ini. Engkau telah menyatakan kasih setia-Mu, Engkau telah menegur kami, Engkau telah memperingatkan kami Tuhan, agar kami menyadari bahwa kami perlu Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ada banyak kelemahan, kekurangan di dalam diri kami. Bahkan setiap kali ada suara-Mu yang menegur kami Tuhan, kami kurang peka terhadap diri sendiri Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin setiap langkah kehidupan kami. Bapa, pada siang hari ini
semua jemaatmu di tempat ini bersatu hati Bapa, bahwa Bapak Pendeta Jimmy Tuhan untuk besok menghadapi operasi kami percaya Tuhan Kau hadir di sana Bapa. Kau memberkati tangan-tangan para medis Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan atasnya. Dan kiranya Tuhan kami percaya bahwa mujizat Kau nyatakan Tuhan, pertolongan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya sesuatu terjadi boleh Kau izinkan dalam hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya juga rencana-Mu indah buat Bapak yang berkait. Terima kasih Bapak di dalam surga, memberkati semua keluarganya Tuhan, boleh mendukung agar operasinya besok boleh mengalami lancar dan Tuhan ada di sana. Terima kasih Bapak di dalam surga. Dan juga dengan saudara kami Bapak Yesta Tuhan yang mengalami sakit penyakit, Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus bilur-bilur-Mu menyembuhkan Tuhan. Bahkan tangan kuasa-Mu menjamah saat ini. Terima kasih Bapak di dalam surga, karena kami percaya bahwa kami punya Tuhan, yaitu tabib di atas tabib, boleh menyembuhkan orang yang mengalami sakit ini. Terima kasih Bapak di dalam surga. Demikian juga kami di sini Tuhan, apabila kami mengalami suatu masalah Tuhan, Engkaulah jalan keluar kami. Dan ajar kami Tuhan untuk senantiasa bergantung berharap hanya kepada-Mu. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami percaya Tuhan, kami senantiasa perlu Engkau dan Engkau senantiasa ada buat kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Angkat tangan Bapak Ibu dan saudara semua. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga dari Bapa surga yang disediakan bagi kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus yang akan menguatkan kita, menghibur kita, memimpin kita, bahkan mengurapi kita untuk menjadi berkat-Nya bagi banyak orang. Marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara.